Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi teks eksplanasi. Nama saya Alivia Rabila Ribilanam, absen 3. Nama saya Nanda Cinta Triabella, nomor absen 4. Nama saya Lucky Firmansyah, absen 19. Nama saya Muhammad Vicky Eko Saputra Yudhoyono, absen 21. Nama saya Nur Fitria, nomor absen 25. Nama saya Nurhalisa Putri, nomor absen 26. Nama saya Rahma Alia Umami, absen 29. Nama saya Sania Medina, nomor absen 31. Nama saya Serlia Vera Yolanda, absen 32. Teks eksplanasi ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi, kedua, tujuan teks eksplanasi, ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi, keempat, struktur teks eksplanasi, kelima, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. 1. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan. Pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berisi fenomena-fenomena dalam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Menurut Restuti, eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Menurut Mahsun, teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Bagian deretan penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Bagian interpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Tujuan teks eksplanasi. Eksplanasi yaitu menjelaskan proses fenomena yang terjadi secara rinci untuk membaca dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. 4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan kelima ialah memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. 3. Interpretasi atau penutup. Interpretasi berisi tentang intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas, bisa berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kasual. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Dan kerangka teks eksplanasi. Teks eksplanasi, pengamen jalanan. Semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah
dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Pengamen jalanan lekat dengan simbol anak jalanan yang digambarkan dekil, kotor, nakal, kriminal, dan lain-lain. Buruknya pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan menimbulkan problem tersendiri yang patut untuk dibahas. Stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor menyebabkan hal ini terjadi. Faktor masyarakat yang berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan dan akrab dengan dunia hitam kriminal, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor di atas hanya segelintir dari beragam alasan yang muncul di masyarakat terkait tanggapan negatif mereka terhadap pengamen jalanan. Banyak hal yang melatar belakangi orang-orang untuk turun ke jalan dan mengamen. Ada yang dikarenakan himpitan ekonomi sehingga mengharuskan mereka untuk turun ke jalan demi sesuap nasi. Ada juga yang dilatar belakangi alasan untuk menyalurkan hobi dan minat mereka. Lazim ditemui para mahasiswa yang menjadi pengamen karena minat dan hobi mereka adalah bernyanyi dan bermain musik. Masyarakat di kota-kota besar yang menggunakan modal transportasi pribadi maupun publik mungkin sudah terbiasa dengan hilir mudik pengamen jalanan yang menyatu dengan para pedagang asongan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Tanggapan masyarakat awam tentang pengamen jalanan beragam. Ada yang mengaku cukup terhibur dan senang terhadap keberadaan mereka. Lebih banyak lagi yang merasa terganggu dan tidak nyaman terhadap mereka. Cita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. Pengamen jalanan tidak boleh kita pandang hanya dengan sebelah mata. Ada beberapa artis papan atas Indonesia hingga dunia yang merintis karirnya dari jalanan. Dalam negeri ada Charly Van Houten yang dulu tergabung dalam salah satu band ternama di Indonesia, ST12. Ia mengaku memulai karirnya mengamen dari suatu stasiun kereta ke stasiun lainnya. Ada juga Tegar, artis idol, dan lain-lain. Di luar negeri ada grup band termasyhur di zamannya yaitu bahkan melegenda hingga sekarang, band kenamaan The Beatles. Ada juga Ed Sheeran yang dahulunya merupakan pengamen jalanan di sekitaran arena O2 di London, Inggris. Ia telah diakui sebagai musisi yang hebat, ditambah banyaknya penghargaan yang telah diraihnya termasuk yang paling bergengsi dalam industri musik dunia, Grammy Awards. Artis-artis di atas menjadi bukti nyata bahwa pengamen jalanan tidak boleh dipandang sebelah mata. Menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaiannya masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai masyarakat harus bersikap bijaksana, seperti pepatah yang mengungkapkan jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Eksplanasi fenomena sosial atau pengamen jalanan. A. Topik. Topiknya adalah pengamen jalanan yang dipandang negatif oleh masyarakat. B. Tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab dan alasan munculnya pandangan dan pendapat negatif oleh masyarakat terhadap pengamen jalanan. C. Tema. Temanya yaitu stigma negatif seniman jalanan. D. Kerangka isi teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian pengamen jalanan, kedua faktor-faktor penyebab pengamen dipandang negatif oleh masyarakat, ketiga ragam latar belakang pengamen jalanan, keempat pendapat masyarakat terhadap pengamen, kelima artis-artis papan atas yang pernah berprofesi sebagai pengamen jalanan, dan yang terakhir pola penyelesaian stigma negatif terhadap pengamen jalanan. E. Struktur teks eksplanasi pengamen jalanan. Pertama ada pernyataan umum yaitu pada paragraf 1, kedua deretan penjelasan atau isi yaitu pada paragraf 2, 3, 4, dan 5, dan yang terakhir interpretasi atau penutup pada paragraf 6.